bombardir oleh sekutu Israel yang sangat solid. Kenapa mereka menyerang Iran? Karena mereka melihat Iran ini sebagai sumber kekuatan yang dimiliki oleh Gaza. Setiap hari ada bunyi-bunyi bom kayak malam-malam. Kita pilih jalur melalui negara sekitar yang paling aman. Sebenarnya untuk mengalihkan perhatian dunia dari kekejian yang dilakukan Israel di Palestina. Kita sebagai umat Islam Indonesia tidak bisa hadir ke sana, minimal doa dan harta kita donasikan untuk saudara kita di Palestina. Bahwasannya saudara-saudara kita di Palestina dibunuh, dibombardir oleh sekutu Israel yang sangat solid. Lebih dari sekitar 2 minggu konflik antara Iran dan juga Israel pemirsa, namun sampai akhirnya terjadi gencatan senjata, namun perhatian masyarakat dunia ini tetap tak lepas dari nasib masyarakat Palestina, karena memang nasib Palestina ini tidak bisa dipisahkan begitu dari konflik antara Iran dan Israel, karena Iran ini menjadi salah satu negara pendukung dari Palestina. Dan sejak konflik itu berlangsung pemirsa, berbagai gelombang protes ini terjadi di seluruh dunia, termasuk yang saat ini sedang berlangsung di belakang saya, di mana ini merupakan gelombang protes dari masyarakat yang menyuarakan kemerdekaan Palestina yang saat ini sedang berlangsung di Cilengsi. Tanya itu saja pemirsa bahwa ini merupakan juga menandai kurang lebih sekitar 20 bulan sejak serangan dari Hamas ke Israel, dan sejak saat itu Israel tak henti-hentinya menggempur Gaza. Saat ini pemirsa, saya akan mengikuti long march yang akan berlangsung. Kita coba bergabung di dalamnya. Anda bisa lihat pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah long march. Para demonstran yang melakukan aksi damai bagi Palestina dalam acara Cilengsi Bersatu ini, kami melihat bagaimana banyak sekali elemen masyarakat yang berkumpul, mulai dari para tokoh agama, habib ulama, sampai banyak elemen masyarakat lainnya yang pada hari ini bersama-sama berkumpul untuk menyuarakan satu hal yang sama, yakni kemerdekaan bagi Palestina dan juga mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza yang sudah berlangsung kurang lebih selama 20 bulan sampai pada hari ini pemirsa. Dan ini juga tidak terlepas dari konflik antara Iran dan juga Israel yang saat ini tengah berada dalam masa gencatan senjata. Tentu semua yang ada di sini ini juga berharap agar perdamaian juga dapat dilakukan atau terjadi di tanah Palestina. Bahkan tadi pemirsa, kami juga melihat bagaimana masyarakat ini bahu-membahu begitu untuk membantu para demonstran yang ada di sini, memberikan air minum dan lain sebagainya, karena mereka tidak berhenti untuk menyuarakan orasi-orasi tentang kemerdekaan Palestina. Anda bisa lihat ya, saya berada di tengah kerumunan massa yang terus bergerak maju untuk melakukan long march. Kita akan ikuti sampai seberapa jauh long march ini akan berlangsung.
Saat ini saya berada di tengah-tengah masa aksi yang sedang berkumpul untuk mendengarkan orasi, tapi kita coba untuk bertanya kepada salah satu masa aksi yang ada di sini. Kita coba cari ya pemirsa. Permisi Pak, Ibu. Benarkan saya Tanti dari TV One, dari media. Boleh minta waktunya untuk wawancara sebentar mungkin? Oke, apa yang menjadi alasan mengapa pada hari ini ingin datang untuk ikut aksi Palestina pada hari ini? Ya, karena bagi kita sebagai umat muslim khususnya sesama muslim itu bagaikan satu tubuh gitu. Jadi kita mau menunjukkan rasa sakit hatinya kita, dan kita mau menyuarakan suara kita untuk membela Palestina agar mereka cepat-cepat mendapatkan kemerdekaannya gitu. Kita tahu kan ini bukan aksi yang pertama kali, sering aksi-aksi seperti ini terjadi. Apa sih yang menjadi harapan sebagai seorang massa ya? Tentunya yang kita harapkan cuma satu ya, kemerdekaan Palestina aja. Palestina merdeka, udah itu aja. Mudah-mudahan kita selalu berharap dan selalu berdoa supaya Palestina cepat dimerdekakan. Makanya kita sering gelar aksi di mana-mana, kita hadir aksi di mana-mana. Tujuannya nggak lain nggak bukan cuman buat kemerdekaan Palestina aja. Orasi-orasinya termasuk bintang tamu. Tiada lain, semua ini untuk saudara-saudara kita di Palestina, yang mana kita ketahui bahwasannya saudara-saudara kita di Palestina dibunuh, dibombardir oleh sekutu Israel yang sangat zalim. Assalamualaikum Mbak, dengan siapa namanya? Debbie. Mbak Debbie ya? Oke Mbak Debbie, saya ingin tanya, kenapa pada hari ini ikut aksi membela Palestina pada Sebagai umat Islam kita emang harus bela Palestina ya. Karena emang udah kewajiban kita sebagai sesama muslim ya Kak ya. Emang harus membantu Palestina. Walaupun kita mungkin pribadi kita nggak bisa datang ke sana, mungkin kita bisa ikut menyuarakan gitu ya Kak ya di sini sebagian harta atau doa-doanya untuk saudara kita ya di sana gitu ya Kak ya. Paling kayak gitu aja sih Kak. Selain dari hati kita emang harus berkewajiban gitu Kak ya untuk membantu saudara kita di sana gitu. Mbak Debbie ini melihat aksi-aksi membela Palestina ini nggak hanya sekali dua kali terjadi, ada banyak sekali aksi, bahkan banyak juga aksi-aksi membela Palestina di seluruh dunia yang sekarang banyak berlangsung. Menurut pandangan Mbak Debbie sendiri seperti apa, dan kemudian harapan terbesarnya dari adanya aksi-aksi ini apa? Kalau saya cuma satu, saya pengen Palestina merdeka secepatnya ya Kak ya. Karena kita udah banyak banget ngelihat pembantaian, terutama anak-anak kecil yang nggak berdosa, terutama gitu kayak dibunuh secara brutal. Perempuan di sana tuh udah ngerasain penderitaan yang cukup lama ya Kak ya. Saya pengen secepatnya tuh Palestina merdeka gitu aja kayak, insya Allah secepatnya merdeka gitu aja. Terima kasih Mbak Debbie ya, sama-sama atas waktunya. Ya. Saya coba akan cari masa aksi lagi pemirsa untuk kita bisa wawancara. Misi. Assalamualaikum Pak Isi. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Saya dari media TV One. Ya, it's okay, بس Oh, you speak English. sedikit bahasa. Oh, sedikit bahasa. Dari mana kalau boleh tahu? Arab Mesir. Dari Arab Mesir. Oh. What is your reason coming today and join the action or demonstration for Free Palestine today? Me and here today for communication with Indonesia now for this Palestine now. Yeah, then this for Israel, this kafir. Yeah, this for kill for the children, for all Arab, for Arab Gaza. Yeah, this for kill for him. This I need for all Arab Muslim in for your hand, for one for hand. Yeah. Yeah. Then is this all for this problem for all Muslims? This is not the only demonstration that happening in the world right now. There's also many demonstrations that happening not only in Indonesia but also in Europe, in This for all international like this, for Europe like this, for Swiss like this, for Arabian like this, all for communication with this people Muslim in Gaza and Palestine, and this for Islamic one. Lagi bahwa kita harus bersemangat sebagai orang-orang yang beriman. Saat ini pemirsa, saya akan mewawancara Ustadz Muhammad Hussein Gaza begitu terkait dengan aksi hari ini. Kita coba untuk ke depan mungkin ya Ustadz, karena ini masih hati jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan ibunya, singgung aja ibunya kan.
Ini bersama dengan Ibunda Ustadz pada hari ini. Assalamualaikum, sebelumnya Ustadz Hussein, ini kalau kita tahu aksi pada hari ini berjalan dari tadi pagi begitu ya, tentu kita sama-sama mengetahui kalau tujuannya adalah untuk menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Tapi sebelumnya kami juga ingin bertanya begitu ya, selain menyuarakan kemerdekaan Palestina, apa kemudian yang menjadi tuntutan dan juga fokus utama dari aksi pada hari ini? Jadi kita adakan aksi ini di antara tujuannya adalah mengedukasi masyarakat bahwa sampai hari ini genocida belum selesai, penjajahan belum selesai, pembantaian di Gaza per hari itu sampai 100 orang per hari, itu konsisten selama 20 bulan. Setiap hari Zionis membantai anak-anak dan wanita di Gaza per hari 100 nyawa. Itu bukan angka, itu nyawa. Kebiadaban ini masih berlangsung. Oke, kalau kita tahu juga sebetulnya konflik Palestina dan Israel ini tidak bisa dilepaskan juga dari konflik yang tengah berlangsung antara Iran dan juga Israel. Tapi sekarang sudah memasuki gencatan senjata. Bagaimana Anda memaknai gencatan senjata ini? Narasi dari pihak Iran, mereka tidak pernah benar-benar menyepakati gencatan senjata ini. Artinya mereka bahkan menyebut ini adalah kesepakatan gencatan senjata sepihak. Sepihak artinya kalau Israel tidak nyerang, kami akan nyerang. Meskipun tidak ada tertulis atau tidak ada secara resmi. Ya, namun sekali lagi pergerakan pemerintah Iran, pemerintah Islam Iran dalam melakukan serangan ke Israel ini juga tidak lepas dari rasa muak mereka, rasa marah mereka kepada Barat yang membiarkan Israel ini sewenang-wenang membantai umat Islam di Palestina. Jadi saya ingin meluruskan di sini, kalau ada sebagian dari kita yang meyakini bahwa serangan Iran ke Israel ini semata-mata karena Iran diserang oleh Israel, maka kita harus melihat lebih dalam. Kenapa Israel ini menyerang Iran? Kenapa Amerika menyerang Iran? Karena selama ini Iran adalah satu-satunya negara yang konsisten dalam mensuplai ke Gaza, tidak hanya logistik tapi juga senjata dan kekuatan militer. Dan kekuatan militer di Gaza itulah yang membuat Gaza sampai sekarang bertahan. Ini saya harap kemarahan Iran dan serangan-serangannya ke Israel ini bisa membuka mata kita, menjadi inspirasi buat seluruh negara-negara di dunia untuk mulai bergerak dan mulai bersuara, mulai bertindak dengan sesuatu yang lebih nyata, tidak hanya kecaman, tidak hanya omong-omong, tapi benar-benar kekuatan militernya diturunkan untuk menghentikan aksi kebiadaban genosida Israel ke Gaza. Apa sih yang menjadi dampak dari konflik Israel-Iran dan juga gencatan senjata yang tengah terjadi saat ini kepada Palestina? Israel tidak lagi memiliki alasan kenapa mereka menyerang Iran, karena mereka melihat Iran ini sebagai sumber kekuatan yang dimiliki oleh Gaza. Maka mereka berpikir kalau Iran ini hancur, kekuatan Gaza akan hancur. Tapi kenyataannya dalam perang 12 hari kemarin Israel gagal total. Mereka alih-alih menghancurkan kekuatan perlawanan di Iran, bahkan mereka semakin membuka mata dunia, membuat dunia simpati kepada Iran dan kepada Gaza. Maka sekarang setelah kesepakatan gencatan senjata ini, Israel tidak ada lagi alasan untuk meneruskan perang mereka di Gaza. Dan ini kabar gembira buat teman-teman perwakilan Hamas. Mereka sudah memberikan sinyalmen bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Gaza dan Israel mungkin tidak akan lama. Kita akan melihat mungkin dalam waktu dekat akan terjadi kesepakatan gencatan senjata antara dua kubu yang bertikai ini. Dari pernyataan siaga 1 sampai dikasih waktu 24 jam untuk bisa ke meeting point. Meeting pointnya di KBRI Teheran.